Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Selamat berjumpa kembali di Kawan Bicara Alvin, tentunya bersama saya Alvin Adam. Rasanya agak sulit menemukan di masa sekarang ini orang yang tidak mempergunakan dan memiliki sosial media. Hampir semua orang memiliki sosial media. Bisa digunakan untuk berinteraksi, bisa digunakan untuk berbisnis. Terutama dalam masa pandemi ini membuat berubahnya cara berinteraksi orang yang tadinya secara langsung, sekarang lewat digital. Menarik sih ya. Karena itu memang harus dilakukan. Dan menariknya lagi untuk generasi millennials, mereka menganggap bahwa mereka wajib memiliki media sosial yang satu ini. Tapi tentunya harus dengan bijaksana dan positif. Nah, kali ini Uncle akan berkunjung ke rumah kawan bicara Uncle, sahabat Uncle, seorang pakar kriminologi yang putrinya adalah pengguna media sosial yang pinter dan positif. Dan kebetulan mereka sedang merayakan Hari Raya Natal. Mampir, yuk masuk dalam. Ada belnya. Wah, yuk kita ke dalam. Apa kabar, Prof? Wah, sehat, Prof? Selamat datang di rumah kami. Terima kasih. Wah, Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat Natal, lagi merayakan Natal. Mana? Gak nyasar kan? Enggak, ini gampang banget. Kan di belakang ininya, jadi tinggal udah hafal jalan-jalan kemarin. Iya, dari sini ke kampus kita juga nggak jauh ya. Iya, iya. Ada jalan tembus ya? Mari. Iya, thank you, Prof. Waduh. Mampir di hari Natal nih ya. Wah. Mari Mas. Iya. Ya ini kondisinya begini nih. Ngerepotin. Oh, enak, Prof. Aduh. Udara juga enak. Kita boleh lepas masker begini ya, kan ada dulu nih. jarak ya. Iyalah. Iya. Yang penting orang udah tahu kita Betul, lepas ya. betul. Asal kita ada jaga jarak juga. Dan ini kan di rumah juga kan ya. Ya. Nah ini Prof, apa tadi kan kita bicara soal, wah ngerepotin nih Bu. Terima kasih. Iya. Biasanya nih nggak pernah begini nih Mas. Oh biasa nggak pernah gini? Nggak pernah. Wah ini kehormatan dong buat aku. Spesial di Christmas begini. Mari, silakan. Terima kasih Bu. Iya. Saya tinggal ya. Iya, baik. Aduh, sibuk pasti ya. Jadi tamu udah pernah banyak datang, mungkin juga keluarga aja kali ya. Keluarga aja. Itu Ya. dia. Nggak sehangat yang tahun-tahun lalu. Iya, lah. nah ini Prof, bicara soal peringatan perayaan Natal. Ya, mungkin di situasi pandemi ini nggak akan sama dengan sebelumnya ya. Ini gimana perayaan Natal di tempat? Ya, kita ini kan orang keluarga Indonesia ya. Di mana setiap perayaan itu kan pada dasarnya identik dengan berkumpul. Betul, apalagi orang Sumatera kan? Betul. Wah, Cukup dengan ubi pun bisa ngumpul. Nah, udah happy tuh. udah happy. Ketika ngumpulnya itu kemudian nggak bisa, maka walaupun kita punya hidangan seperti apapun, nggak sama. Iya, Nggak sama. Cuma itulah kondisi kita memang belum seperti itu. Ya kita, coping saja atau kita sesuaikan diri kita Nah, saja. yang dilakukan apa? Lewat sosial media gitu apa gimana? Ini? Betul, jadi kami membiasakan untuk mengadakan arisan dengan media, dengan Zoom namanya gitu ya. Sekarang semuanya Arisan. jagoan Zoom ya. Jadi Semua bisa. hari Minggu ini dengan keluarga mana, keluarga Iya, besar, besok iya. keluarga yang lain. Begitu sekarang. Ya sudah, mau apa lagi? Interaksi tetap dilakukan tapi dengan jalan yang berbeda, dengan media yang berbeda, sosial media gitu lah. Nah kita tahu kan Prof adalah pakar kriminologi dan juga adalah ombudsman dari tapi saya mau fokusnya ke kriminologi nih Prof ya, Wah. terutama yang berhubungan dengan media sosial kan. Hari Natal ngomong kriminologi serem gitu biasanya. Maksudnya ke media sosial supaya awareness orang terhadap penggunaan media sosial ini bagaimana sebetulnya? Kalau kita lihat kan ya, potensinya besar mana Prof antara di dunia nyata dan dunia maya? Jadi saya mau lihat kepada masalah itu dulu genealoginya ya. Jadi ada yang namanya cybercrime atau kejahatan dunia cyber. Terbagi dua, yakni kejahatan komputer, digital gitu ya, dan kejahatan terkait dengan komputer. Pada yang kejahatan komputer ini macam-macam nih. Ada phishing, ada scamming, macam-macam lah, bisa sehari ceritanya tuh gitu ya. Tapi yang kedua ya adalah kejahatan terkait komputer itu adalah yang terkait dengan misalnya fake news, berita bohong, hoax,
Demikian juga kita misalnya membuat yang namanya agresif posting, ya, membuat posting-posting yang ngancem-ngancem gitu ya. Demikian juga misalnya memasang foto-foto orang yang bersifat di artificial begitu ya. Jadi pada yang pertama itu adalah kita bersifat merusak jaringan. Kita masuk ke dalam satu jaringan dan mengacak-acaknya, maka disebut sebagai hackers gitu kan. Maka pada yang kedua ini sebetulnya tadi mempergunakan media sosial, kejahatan komputer yang mempergunakan media secara salah sebetulnya pada yang kedua ini. Dan dari segi jumlahnya luar biasa yang kedua ini. Jadi kalau kita bisa mengenai kejahatan komputer terkait dengan peretasan itu jumlahnya mungkin hanya 1-2, sementara yang terkait komputer itu ratusan. Jadi sekarang ini misalnya sebagai contoh kepolisian ya, kepolisian itu punya alat canggih-canggih untuk mengungkap kejahatan komputer, tapi nggak pernah terpakai. Kenapa? Karena yang kemudian mereka sibuk adalah tadi misalnya ada orang posting sesuatu, ada orang yang unggah video-video yang aneh-aneh gitu ya, yang sebetulnya tidak persis terkait dengan dunia digital, namun memakai digital gitu. Nah, termasuk di antaranya adalah medsos, ya, orang-orang yang sengaja ngomong macam-macam di media sosialnya gitu ya. Ini yang banyak sekarang, yang lebih dikaitkan dengan ketidaksadaran sebetulnya dalam rangka menggunakan secara baik begitu. Belum lagi pada masa pandemi semua orang di rumah. Ya, orang di rumah dan kemudian tentu mereka mempergunakan media sosial kan untuk keinginan mereka. Dari gitu. segi timing memang. Jadi kalau kita lihat pada waktu-waktu sebelum pandemi, memang frekuensi orang memposting itu lebih tinggi pada Sabtu Minggu. Ya, itu dari segi timing. Namun saya juga menduga bahwa sekarang ini bukan hanya timing yang menentukan, tapi juga konten, emosi orang. Emosi orang sedang capek, takut, sebel, apalagi sudah ngomong politik, mas, wah itu membelah sekali tuh, gitu ya. Dunia politik pindah ke dunia kita, gitu ya, yang ujung-ujungnya membuat dunia medsos itu menjadi panas, ya. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa jangan lihat medsos deh, karena kalau lihat medsos selalu kelihatannya berantem terus, gitu kan. Spanning terus, betul. Tapi siapa yang berpotensi paling besar untuk jadi korban sebetulnya? Pada dasarnya semua orang, ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan... Pada dasarnya semua orang? Semua orang. Bukan pada orang yang tertentu? Tidak. Sepanjang dia tidak memiliki kemampuan literasi media. Nah, ada sepanjangnya nih. Nah, bisa orang tua, bisa anak muda, jadi sepanjangnya nih. Nah, kalau kita bicara mengenai orang-orang yang menjadi pelakunya, pelaku kejahatan terkait komputer itu, artinya mereka yang kemudian disangka polisi untuk sebagai pelaku posting-posting yang ilegal, hoax, ternyata ada anak muda, ada ibu-ibu, ada juga orang-orang terdidik. Bahkan juga ada dosen. Artinya bahwa ini semua berlaku pada semua kalangan, semua tipologi manusia. Nah, benar bahwa memang kalau kita bicara mengenai konteks normal ya, tentu ya kalau namanya sudah orang dewasa, terdidik pula, punya status, mestinya kan dia literasinya bagus ya, harusnya. Nah, untuk itu maka kalau kita bicara mengenai asumsi itu, maka tentu anak muda yang diperkirakan sebagai mereka-mereka yang tadi ya tidak punya kemampuan literasi tinggi terkait dengan penggunaan media sosial. Tapi payung hukumnya sudah ada belum sebetulnya? Sudah. Kita sekarang punya 3 payung hukum ya, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pidana, ini yang ngeri nih, pidana, dan juga Undang-Undang Komunikasi. Di situ mengatur tentang misalnya TV, audio, demikian juga internet provider, di situ semua tuh gitu ya. Nah, yang paling banyak makan korban adalah pidana dan ITE. Ya, di sini kita bicara mengenai bahwa orang yang menyebarkan berita-berita yang kemudian dianggap meresahkan kena 6 tahun, Mas. 6 tahun, bayangkan. Repotnya kan begini, kalau anak muda lalu memposting sesuatu karena ketidaktahuannya dan kemudian berakhir demikian, aduh bayangin. Kalau gitu ya. karena ketahuannya itu bagaimana gitu? Sama aja. Hukum mengasumsikan bahwa begitu sudah diundangkan, orang tahu. Semua orang tahu gitu ya. Dan apalagi sebetulnya kalau kita bisa mengenai media sosial di mana prevalensinya luar biasa. Kan jumlah gadget dan jumlah akun di Indonesia kan melebihi daripada jumlah orang Indonesia sekarang gitu. Betul. Gitu. Inilah hebatnya ya. Gitu. Lalu apa yang sebetulnya harus diperhatikan betul sebelum orang mempergunakan media sosial ini, terutama untuk anak-anak nih, Bro? Saya kira kembali ke orang tua ya. Mungkin juga karena dalam hal ini ada satu ilusi bahwa media sosial itu kan mudah digunakan ya. Dan orang tua pun juga tidak merasa perlu dengan demikian memberi edukasi kepada anak mudanya gitu ya, bahwa ketika dia bermedia sosial itu harus begini anak ya, harus tidak boleh begini ya, dan seterusnya. Nah, itu nggak dilakukan, barulah kemudian dilakukan pada saat sudah kejadian. Nah, itu yang bahaya. Wah, ini ada ini si Malcolm juga mau ikut ada gugu ini. Biasa kalau ada tamu kan biasa ya mereka Malcolm, hey. Sudah jam makan kayaknya. Udah jam dia.
Tapi bicara soal tingkat kejahatannya ini sendiri ya, Prof ya, tingkat yang dilakukannya gitu ya. Nah, yang paling tinggi itu tadi mungkin boleh di-sharing sama viewersnya kawan bicara tuh yang mana ya, Prof tadi? Tadi saya sebutkan Yang di pertama awal tadi ya. Fake news. Ya. Fake news. Jadi tidak ada kejadian, tapi dibuat ada, itu jahat sebetulnya itu. Ya. Jadi tidak ada kebakaran, tapi seolah-olah ada kebakaran. Yang kedua hoax. Hoax itu sebelumnya adalah ada kejadiannya, tapi diagravasi, dibesar-besarkan, ya tadinya cuma satu, tapi di blow up gitu ya. Nah yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai agresi posting, ya, mengancam, memojokkan gitu ya. Nah lalu bagaimana dengan pornografi? Pornografi sebenarnya sudah masuk pada ranah yang lain. Iya harusnya. Ranah yang lain, sudah ada undang-undang yang lain gitu ya. Nah jadi dengan kata lain, bayangkan kalau kita menggunakan media sosial tanpa pengetahuan ini, lalu kemudian kita main posting begitu aja, ya, sharing without thinking tadi ya. Sharing without thinking. Aduh. Ini banyak dilakukan loh. Dapat berita ini dengan tujuan dia menginformasikan pada teman-temannya, blast lagi. Tapi kembali Mas ya, kalau tadi saya katakan bahwa anak muda, jangan lupa bahwa anak muda sekarang malah justru lebih bagus daripada kita loh ini. Lebih cepat gitu. Iya. Dan teliti, cermat, dan penuh inovasi dalam pergerakan media sosial. Jadi kalau dibilang mereka nggak ngerti, wah justru ngerti banget tuh. Gitu. Prof, kita lanjutkan lagi, tapi kita break sejenak, kita kembali di Kawan Bicara Alvin segera setelah ini. Pak, aku coba ini Pak ya, gitu. Lalu dia nyanyi sendiri gitu ya. Terus kemudian dia posting kan, lupa kok naik terus, dia juga malah takut itu. Si Gita anak saya ini. Kembali di Kawan Bicara Alvin, masih bareng Prof Adrianus ya, Prof. Kalau kita lihat tadi ya, ada hoax, ada penyebaran yang lainnya lagi gitu. Dan itu meresahkan semua orang gitu loh. Dan akhirnya itu semua balik ke orangnya sendiri, mau melakukan itu karena apa gitu kan? Ya kan, payungnya udah ada itu semua. Tapi hal ini masih ada aja, Prof. Masih begini ada Mas, terus. karena ini sebenarnya masuk dalam ranah psikologi ya. Iya. Ada yang namanya ilusi kesendirian. Apa itu? Jadi begini, kalau kita pegang gadget, kita ngumpet di kamar, di pojok kamar, kita kunci kamar, kan seolah-olah bahwa tidak ada orang tahu kan. Maka kita bisa posting macam-macam tak-tok gitu ya. Merasa bahwa tidak ada orang tahu. Ilusi kesendirian, ilusi gitu ya. Nah begitu kemudian ada orang bereaksi, ya, gara-gara kita posting itu bereaksi, apalagi ketika kemudian yang bereaksi itu adalah polisi, wah baru mulai kita takut. Nah, maka kita harus sadarkan kepada semua orang bahwa walaupun kita gadget ini seakan-akan disconnect dengan yang lain, pada dasarnya ini adalah dunia maya kan, dunia yang seolah-olah aja seperti tidak kelihatan, tapi sebenarnya saling berkoneksi satu sama lain. Dan luas sekali gitu kan, Betul. semua orang bisa terkoneksi. Maka ketika kemudian ada penegak hukum datang, loh kok tahu ya Bapak ya? Loh begitu, itu umumnya reaksi dari mereka yang kemudian di-enforce secara hukum, ya. Kok Bapak tahu ya? Tahu dari mana ya? Nah, kan mudah, ya. Langsung bisa dipetakan dengan bantuan aplikasi, dari mana dikirimkan dan siapa yang mengirimkan, langsung ketahuan kok. Nah, maka tadi jangan kemudian kita berhadapan dengan hukum pada saat kita tidak tahu. Nah, kalau memang dalam hal ini kita sudah tahu dan kita memang sudah positif untuk melakukannya, ya monggo gitu. Ya tapi sebetulnya yang harus mengedukasi masyarakat siapa dalam hal ini? Untuk hal ini. Saya kira jangan kita menyerahkan sepenuhnya pada negara ya. Iya. Negara juga misalnya sebagai contoh Kominfo, dia juga memberikan dana besar sekali untuk edukasi. Edukasi. Tapi juga jangan lupa bahwa masyarakat melalui misalnya lembaga swadaya masyarakat, bahkan juga institusi sekolah itu juga menjadi penentu ya. Dan yang paling ujung adalah orang tua. Karena sebetulnya sebagian besar waktu kita dihabiskan di rumah. Nah, orang yang kita sebut sebagai the most intimate person juga adalah orang tua. Betul. Ya. Maka kemudian orang tua lah yang paling bisa mengedukasi. Nah, kesan saya adalah bahwa banyak orang tua yang memang enggan memberi edukasi itu. Enggan atau memiliki kekurangan ilmu pengetahuan tentang itu? Oh, itu namanya Mas lonjok saya juga. Karena saya juga orang tua juga ini. Enggak, saya baru mau tanya nanti, Prof pakai media sosial apa saja gitu. Nanti ke sana sih sebetulnya gitu. Enggak lah, orang anaknya jago, pasti bapaknya juga jago gitu. Ya, saya punya Twitter, Facebook. Nah, kenapa? Karena saya kan, ya ini karena saya punya jabatan publik. Maka ini juga bagian dari upaya memberitahukan kepada masyarakat bahwa saya kerja loh, gitu. Saya kerja untuk Anda juga, gitu. Lebih ke situ kok sebetulnya. Dan ada informasi yang bisa diberikan lewat itu kan sebetulnya ya.
Pasti. Dan yang kedua adalah saya punya punya teman-teman wartawan. Nah, karena tadi supaya kemudian apa yang saya beritahukan ini diketahui, maka saya biasanya buka satu grup wartawan khusus gitu. Dan lebih enak ya. Jadi bisa kalau mau ngobrol apapun udah ada benang merahnya kan. Udah tahu dulu apa informasi apa-apanya yang terkoneksi. Nggak wartawan nanya tanpa pengetahuan yang cukup untuk bertanya pada Prof kan. Itu kan nggak menyenangkan kalau tanya apa kesibukannya sekarang Prof, pasti Prof langsung bete sama saya gitu. Kan enggak kan, saya datang udah dengan Prof kesibukannya ini gitu misalnya gitu loh. Jadi membuat orang tahu dengan adanya media sosial gitu. Dan mungkin orang di rumah juga harus tahu bahwa jejak sosial itu sulit dihapus dan tidak bisa dihapus. Ya. Betul. Jejak Betul. maya itu yang pada saat kita proses. Iya. Dan sekarang Indonesia mau mengejar satu klausul yang sebetulnya sudah berlaku di dunia, bahwa kalau kita salah dan kemudian kita sudah dalam tanda kutip diampuni dosanya, misalnya kalau kita sudah dihukum dan sudah keluar dari penghukuman, maka seharusnya jejak itu bisa dihilangkan. Nah, namun rasanya ini masih belum masuk menjadi undang-undang ini. Padahal sebenarnya itu diperlukan. Karena tadi, begitu orang klik nama kita dan kemudian kita pernah salah gitu ya, padahal kita sudah pernah dihukum, seakan-akan kok dosa itu diangkut lagi, diungkit lagi, nggak fair. Oh, arahnya ke sana ya, Prof? Kita sekarang sudah mengarah ke situ. Nah, maka ada semangat misalnya untuk merevisi Undang-Undang ITE. Ya, nah ketika itu direvisi, maka pasal tentang itu dimasukkan. Sehingga begitu pasal itu dimasukkan, maka lalu bisa menjadi dasar bagi kita bisa mengontak pada mesin pencari data, ya, seperti Google misalnya, untuk men-take down hal itu, gitu, misalnya ya. Dan fair enough buat orang yang sudah bertaubat misalnya atau bersikap untuk lebih baik lagi. Betul. Ya? Hanya karena satu tweetan, ya, lalu kemudian dia dipersalahkan, wah itu memang kasihan ya. Iya iyalah, padahal dia udah bilang sorry atau mengaku salah atau udah kena istilahnya udah kena hukumannya gitu ya. Prof, saya tiba-tiba di media sosial nih ya, ada gadis remaja yang tiba-tiba melambung gara-gara TikTok, Prof. Gitu loh. Bagus suaranya gitu loh. Nah, dan ini jadi viral gitu loh. Prof juga pasti tahu dia siapa gitu loh. Ya, like father, like daughter lah. Nah, tiba-tiba ada putrinya melakukan ini di media sosial dan wow, surprisingly bisa dapat hampir 2 juta lebih ya? Iya, 2 juta lebih. Nah, itu dalam waktu yang cukup singkat gitu loh. Ya, 2-3 bulan kelihatannya. 2-3 bulan. Nah, ini Prof melihatnya seperti apa? Anak sendiri di rumah gitu loh ya. Saya juga memang nggak ngerti ya, dan saya belajar Atau banyak. Prof main TikTok juga jangan-jangan. Masa? Jadi saya lihat bahwa ketika itu kami di perjalanan dari Jakarta ke Bandung, atau mungkin dari Bandung ke Jakarta, Pak aku coba ini Pak ya, gitu. Lalu dia nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya. Terus kemudian dia posting kan, lupa kok naik terus, dia juga malah takut itu si Gita anak saya ini. Kok naik terus followersnya? Waduh. Jadi memang kehebatannya. Jadi saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala mengenai kehebatan dunia media sosial tersebut. Media sosial, gitu. Dan yang dipakai adalah kekuatan terbesar dari kita ya. Dia kan ini keluarga jago nyanyi semua nih. Yang nyanyi, ya wajar orang Sumatera ya. Pasti pintar nyanyi gitu loh. Gitu. Dan jadi dia jeli sekali melihat bahwa dia dengan santainya nyanyi, ya tentu dengan kualitas suara yang bagus tentunya ya. Dan tiba-tiba langsung viral seperti itu gitu. Anak saya ini memang sudah dari sejak SMP ya, bernyanyi di kelasnya, lalu di sekolahnya, di gereja gitu ya. Belum pernah sih keluar ya, mungkin di kantor saya sekali-sekali gitu ya. Nah, begitu kemudian ada media ini memang lalu kemudian jadi booming ya. Nah, artinya pesan saya adalah bahwa kelihatannya kalau memang dipergunakan secara benar, media sosial ini memang amazing loh Mas, gitu. Demikian. Dan banyak kok orang mendapat mata pencaharian dari situ ya, dengan secara positif tentunya ya. Begitu. Ya kecil-kecil kami sudah mulai, Papa ini ada kue, dari mana? Wah, asik ini, gitu. 3 bulan 2 juta, gimana 6 bulan? Bisa puluhan juta itu nanti ininya apa followers ya gitu betul, ya. Betul. Tapi ada nggak rambu-rambu khusus yang Prof terapkan pada keluarga pada saat mereka ingin berkegiatan di media sosial? Nah, kembali anak-anak saya ini literasi komputer medianya hebat sekali ya. Bahkan dia ngajari saya gitu ya. Jadi untuk sementara itu ya sudah dia mainkan saja lah. Nah, masalahnya adalah bahwa saya berada pada konteks keluarga yang beruntung, punya anak-anak yang mature ya dari sisi knowledge. Nah, kan nggak semua orang begitu gitu ya. Makanya tetap dalam hal ini diperlukan satu pengetahuan minimal dari orang tua dan kemauan juga untuk kemudian mengedukasi anak-anaknya gitu. Jadi sinerginya di situ ya. Mestinya sih sinergi ya. Sinergi kan, ya kan? Istilah
Saling mengisi loh itu. Permasalahannya kan adalah begitu. Seperti juga terjadi pada keluarga saya. Semua orang asik di gadgetnya kan. Lupa untuk pada saat tertentu orang tua harus berhenti dan mengedukasi ya. Karena asik kan. Nah, kebetulan kami termasuk keluarga yang tadi nulisnya bagus, lah skillnya oke. Maka itu menjadi nggak perlu. Tapi sekali lagi ini bukan satu gambaran bagi semua keluarga di Indonesia gitu ya. Betul. Ya tergantung lah kalau mereka ingin seperti itu ya silakan gitu kan ya. Ya. Prof, saya izin untuk bertemu dengan kita. Pengen ngobrol-ngobrol juga kan. Ya, tadi. Semangat ya. Atau kita break dulu, atau kita ke kita segmen 3 ya. Okay. Kita bahas saat ini di Kawan Bicara Alvin. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Di situ aku menyimpulkan, malam itu juga aku menyimpulkan TikTok ini nyari yang unik gitu. Kembali menyaksikan Kawan Bicara Alvin di TVRI. Prof, izin ketemu Gita dulu. Iya. Git. Wah, hai. Halo. Halo. Saya pamit dulu ya Mas ya. Siap. Wah, Ada langsung. kerja lain, biasanya harusnya masuk kantor kita pada hari ini. Iya, work from home ya. Work from home. Mari. Izin ngobrol dulu, Bro. Mari. Nah, ini dia. Brigita. Ya, Meliala. Orang Sumatera jago nyanyi pasti kan? ya karena kita sering jadi biduan di acara keluarga. Dari SMP ya? Sebenarnya dari kecil, tapi aku mulai serius buat di panggung itu sejak SMA. Itu aku nyoba ngeband, aku disuruh milih mau band atau padus. Kalau padus, suaraku ketutup. Kalau band, aku maju gitu. Kalau padus suaraku ketutup, karena choir kan? Betul. Karena memang ya choir kan membentuk kan. Membentuk Jadi aku satu harmonisasi vokal. Betul. ya aku milih yang aku maunya sendiri aja gitu. Akhirnya aku milih band dan karena dari band itu belajar banyak hal, apalagi stage act gitu-gitu. Sampai akhirnya aku masuk ke sosial media, Instagram, nyanyi-nyanyi cover lagu gitu. Oh, awalnya itu dulu ya? Yap, betul. Terus itu jadi kayak CV berjalan. Git, bagus banget suara lu di IG. Yuk nyanyi yuk di acara ini gitu. Gitu sih paling Dan awal. puncaknya pada saat pulang dari Bandung ke Bandung itu ya? Sebenarnya tiba-tiba itu awalnya yang di TikTok itu ya? itu yang papa tahu. Oh, itu yang papa awalnya. tahu. Akhirnya kebuka. Iya. Awalnya banget itu aku memang mikir nih, aduh pandemi, PSBB kedua, aku udah, ini apalagi nih kerjaan, semuanya dibatalin karena semuanya jadi makin was-was kan. Pending atau dibatalin ya pada saat Betul. Aku jadi kayak, aduh aku nggak ada kerjaan sama sekali. Apakah aku harus nyoba TikTok? Karena memang semua teman-teman aku yang main TikTok tuh bilang, Git, coba aja gitu. Apa sih susahnya gitu? Kayak lu cuma nyanyi doang kok gitu. Coba aja dulu. Ya lagian nggak rugi kan. Akhirnya aku kayak, aduh apakah aku harus, padahal kan sebenarnya ada skeptis gitu kan, apa sih ini sosial media TikTok gitu kan, kita kan udah terbiasa dengan hal-hal yang kayak harus dandan dulu gitu, nggak suka sama hal-hal yang kayak cuma depan muka, tek nyanyi gitu. Nah dikenalin sama TikTok sama sosial media yang super duper minimum effort Siapa yang gitu, kenalin? temen-temen aku. Oke. Dan ada juga Komunitasmu berarti ya? sebenarnya nggak komunitas sih, lebih ke arah kayak sahabat-sahabat aja gitu, kayak lu nggak mau nyoba TikTok gitu, lu nggak mau nyoba TikTok. Dan tahu dari situ bisa main TikTok, dan akhirnya aku kan kita pandemi dari Maret, aku baru mulai Agustus. Baru Agustus. Dan nggak pernah nyangka bahwa follower tiba-tiba naik dari 2M. Aduh nggak pernah nyangka, nggak pernah nyangka. Yang kamu lakukan apa sih pada saat itu gitu? Sebenarnya aku tuh nyanyi kayak biasa kan, maksudnya ya udahlah kita cuma show off nyanyi dikit-dikit gitu. Lagu yang mana sih? Lagunya ya lagu barat, lagu Indo sebenarnya ada. Yang awal-awal tuh yang akhirnya papa tahu lagu apa coba? Sebenarnya Dikit paling deh, awal dikit deh gitu lihat yang mana ini. bikin naik itu aku masih followersnya masih 2000, 3000, tapi tiba-tiba ini kena 500.000 dalam satu malam. Kaget tuh? Kaget, apa nih? Ternyata itu video, jadi Uncle tahu Meghan Trainor nggak? Meghan Trainor itu kayak dia bikin beat, terus dia kayak bilang calling all songwriters, ayo nyanyi pakai kalian bikin lirik sendiri gitu kan. Aku nggak tahu cara mainnya TikTok gimana, tapi aku nyanyiin beatnya dia pakai Ampar-Ampar Pisang. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Di situ aku menyimpulkan, malam itu juga aku menyimpulkan TikTok ini nyari yang unik gitu. Aku nyanyi udah banyak dan pasti lebih bagus daripada yang Ampar-Ampar Pisang ini kan. Tapi karena
itu unik dan orang banyak kayak gemes banget ampar-ampar pisang gitu, nggak nyangka ampar-ampar pisang bisa masuk ke itu beatnya dia dia gitu loh. Nah di situ aku langsung menyimpulkan oh unik gitu, konsepnya harus unik kalau mau dapet pasar di TikTok gitu. Nah itulah millennials ya, jadi dia pintar melihat apa yang mesti cermat ya, Wow, lihatnya pasti, kan pasti. tek oh ini gitu, ini ada akhirnya ini yang buat langsung melambung gitu. Memang terkesan easy ya, mudah gitu. But not that simple kan? Iya kan, gitu kan? Orang kelihatannya gampang, cuman joget-joget apa kayak gini segala macam, tapi nggak segampang itu kan sebetulnya kan? Iya. Nah tapi pernah mengalami kejahatan dalam bidang sosial media? Pasti, selama pasti, kamu? pasti. Like what? Sebenarnya gini, karena ya seperti yang tadi aku, Papa juga pernah singgung, kayak viral gitu kan. Semua yang viral cepat naik, tapi juga cepat turun. Dan pasti proses cepat naiknya itu, orang bisa kaget, ini siapa nih orang gitu. Ngapain sih nih orang, nyanyi apa sih gitu kan. Nah itu pasti ada orang yang kayak, dia nggak deserve. Dia nggak deserve attention ini, tapi ada juga yang mendukung, pastilah gitu kan. Itu hit or miss aja, siapa banyak-banyakan mana yang mendukung, banyak-banyakan mana yang menghujat gitu kan. Itu semua ada pasti. Pasti. Kalau aku pribadi, mungkin dari cara nyanyi aku memang, aku sadari karakter aku memang lebih kuat daripada, ya aside dari tekniknya, karakter aku sebenarnya yang paling mendukung aku gitu. Jujur loh dia. Jujur, ya aja karena semua orang bisa nyanyi menurut aku. Iya, Tapi iya. siapa yang unik, siapa yang karakternya lebih kuat itu bisa survive. Coba dengerin ampar-ampar pisangnya kayak gimana sih? Sedikit, biar kita Ada bayangan ya? ada bayangan gitu. Oke. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji dikurung pari-pari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, tarung. Asik, no Kayak gitu, wonder gitu. lah. Yang bikin juga kaget kali tiba-tiba Iya dengerin. kayak, apa nih gitu kan? Iya, gitu. Suara apa nih gitu. Mungkin itu folk song, jangan lupa itu lagu rakyat loh, lagu-lagu Iya. tradisional rakyat kan, bisa jadi begitu liriknya Iya. gitu loh. Nah ini menarik ya, kok tiba-tiba bisa ampar-ampar pisang yang kamu pakai, bukan yang lain gitu loh. Ya nggak tahu kenapa, karena kayak ide kan ada aja gitu, inspirasi dari manapun. Dan itu salah satu keunikan yang aku lihat dari TikTok ini. Dan setelah itu aku nyari konten-konten lainnya, konten-konten apa sih yang kira-kira orang tuh belum pernah nyoba. Gitu. Berarti setelah itu kamu beranjak menjadi content provider dong ya, fasenya ya? Bisa jadi, tapi Bisa konten ya? provider yang ya udah gitu loh. Iya, nggak yang- dengan kamu punya visi kamu, dengan apa yang kamu mau gitu, tidak disuruh orang. Iya, betul. Ya kayak gitu kan, itu chapternya kali ya. Chapter dari awal setelah mendapatkan ini yang unik, tertarik untuk bikin yang unik lagi Iya, gitu loh, gitu betul. kayak gitu kan. Tapi pendapat keluarga tentang hal ini gimana? Pendapat keluarga Siapa yang sebenarnya paling kaget pertama kali? yang apa? Yang paling kaget tiba-tiba followers sekian banyak? Yang paling atau kaget perasaan itu- secure nggak? Nggak secure nggak tiba-tiba followers gitu banyak gitu? Sebenarnya paling kaget tuh sebenarnya mama sih, karena dia bingung aja gitu, kayak dia lihat aku nge-share nge-share kayak link TikTok aku, dan dia lihat segitu, dia download TikTok dan dia lihat aku ternyata segitu, dia kaget banget, sampai akhirnya ke bapak juga, ke kakak juga, ke abang juga, dan kalau papa dia lebih ke arah kayak kamu begini doang bisa dapat segitu gitu. How come gitu orang kayak gitu Kayak bingung gitu, nggak make sense bagi dia, kayak cuman di dalam kamar teriak-teriak, aku kayak bercanda aja gitu, kok bisa gitu. Udah bisa beliin kue, udah bisa Ya, beli apa-apa lagi, oh kayak senangnya gitulah. gitu. Kok bisa gitu kan. Terus habis itu dapat kesempatan ini bisa ya, cuman dari begini doang gitu, dari aplikasi handphone. Terus aku kayak, karena aku pelakunya aku cuman kayak, ya aku juga nggak tahu gitu loh. Kiblatmu siapa sih untuk bikin hal seperti itu atau bikin hal yang seperti ini gitu loh? Kiblat aku nggak ada sih. Aku cuman mengerti kalau sosial media itu bisa mengubah hidup seseorang. Tergantung kitanya mau pakai cara sensasi atau cara talent, cara prestasi gitu. Itu berbagai ragam cara. Cuman aku tahu aja kalau sosial media itu berubah seseorang. Makanya dari awal aku nyanyi, aku langsung terjun ke sosial media. Karena somehow itu bakal works gitu. Bakal gitu. Dan terutama pada situasi pandemi kemarin ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, dari rumah Nggak bisa manggung. Ya, akhirnya ada satu platform sendiri gitu kan, Yap. yang untuk bisa berkarya gitu loh.
Dan ternyata huge, langsung happening kayak gitu kan. Nah, apa ya, kalau kita bicara kalau di medsos itu kita berkolaborasi atau seringkali barengan dengan komunitas kita terlebih dahulu, Ya. bener nggak? Gitu. Betul. Karena udah biasa ya kayak orang-orang dengan talentanya mereka, talentanya itu bisa berkembang kalau mereka berkumpul kan sama orang-orang yang suka sama-sama talentnya itu gitu, yang sefrekuensi gitu. Nah, aku beruntung banget bisa kenalan sama orang dari TikTok juga yang sefrekuensi, jadi kita saling berbagi link juga, dan kebetulan dengan dengan link-link itu, dengan komunitas itu, aku juga bisa naik di situ gitu. Aku juga bisa Win-win lah. win-win solution. Itu win-win banget sih sebenarnya. Collapse ya. Yap, bisa. Itu collab tuh Oke, ada kepingin collab sama siapa? Nextnya rencananya? aku sebenarnya sama artis ya. Boleh bebas ya, siapa aja boleh. Aku udah sering banget sih ngomong ini. Kalau aku tuh pengen banget kolaborasi sama Tulus. Sama Tulus. Tulus? Kenapa Tulus? Karena menurut aku itu dia penyanyi Indonesia yang sekarang, yang semua lagunya dia itu puitis, tapi bisa dimengerti sama semua orang. Karena nggak semua orang puitis ya. Liriknya luar biasa. Dan musisi yang membuat lirik puitis itu kadang susah kita mengerti. Tapi kalau Tulus kok bisa make sense aja gitu di otak dengan mudah gitu, dengan nada-nada yang familiar gitu. Itu menurut aku musikalitasnya wow. Dan Aku pengen sense rasanya dia pakai betul untuk ngolahnya gitu kali ya. Nggak tertarik untuk ngajak kakak ataupun ibu ataupun keluarga untuk viral boleh bareng aja, gitu. kita kayak family collab. Asik. Family collab. Terlintas nggak gitu? Atau pernah tapi belum sempat diposting? Atau sudah? Kita sering banget nyanyi bareng sih sebenarnya. Kita ini sering kan kayak orang bikin jago-jago, konser. jago-jago semua gitu kan. Konser keren kecil-kecilan. Gitu. Gitu. belum terlaksana ya untuk belum. Kenapa mereka kira-kira mau nggak ya? Kenapa? Kira-kira mereka mau nggak ya? Ya mau lah. Kita tuh sebenarnya sekeluarga tuh biduan. Semuanya. Semuanya. Oh iya. Semuanya. Oh, siapa yang paling menonjol siapa? Yang paling yang paling kelihatan banget passion dia di Oke. bidang nyanyi. Kalau sebenarnya nggak bidang nyanyi, tapi lebih ke bidang seni sih. Aku sefrekuensi sama abang aku. Abang aku itu yang pertama kali ngenalin aku sama musik. Aku bersyukur banget sih dengan berkembangnya dia. Dia makin gede, aku makin gede, dan dia tuh banyak nge-influence aku tentang musik-musik, di mana instrumen dari lagu-lagunya yang kita dengerin tuh juga apa. Menurut aku itu ngaruh banget. Kalau aku nggak dapet itu dari dia gitu. Kayak kita kan sering dengerin papa kita dengerin lagu apa, mama kita dengerin lagu Semakin apa. kaya jadinya ya. Ya kan? Betul. Menurut aku abang aku itu yang paling perannya besar banget sih di ranah-ranah mengenali aku, mendekati aku dengan musik gitu. Makanya dia suka nyanyiin. No, dia jago. Banget. Oke, pengalaman Mariski Febian? Rizky Febian, Nah. Kak Iki. Itu sebenarnya berawal dari cover cuek. Itu awal-awal aku sekitar November, bulan November atau November. November itu aku diajak sama James Adam dan teman-temannya untuk ayo kita collab gitu. Nah, saat pemilihan lagu, kamu mau lagu apa gitu. Aku tuh sebenarnya udah tahu karena aku pemain aku penyanyi cover dari lama gitu, pemain lama lah. Dulu awal-awalnya zaman Instagram dulu. Iya, aku tuh udah tahu kalau misal sebagus apapun lagunya, kalau lagunya lagi nggak in, dalam arti lagi nggak di chart, itu tuh nggak akan works, nggak ada yang nonton. Misalnya kita nyanyi lagu I Have Nothing itu nggak akan pernah mati lagunya. Tapi kalau I Have Nothing lagi nggak in, lagi nggak viral, itu tuh nggak akan naik gitu. Nah, jadinya aku cari lagu Indonesia walaupun aku nggak begitu suka lagunya misalnya, aku coba gitu. Aku cari di Spotify apa yang lagu-lagu yang lagi in, dan itu cuek, nyari Rizky Febian. Itu lagu memang top charts. Itu bukan lagu aku, maksudnya kayak aku nggak biasa nyanyi lagu It's not seperti you itu. lah, your style lah misalnya gitu. Tapi aku bilang, ya tapi aku tahu kita penyanyi harus tahu gimana caranya bikin lagu tuh jadi milik kita gitu. Harus tahu lah kiat-kiatnya. Dan aku bilang ke James, Kak aku mau cuek gitu. Pas banget aku udah selesai cover itu, udah nih pertama kena 1 juta dalam 3 minggu gitu. Menarik. Yang kita nggak tahu ya, the power of social media, siapapun yang nge-repost itu, siapapun yang menyebarluaskan itu, tiba-tiba another big step for me, tiba-tiba naik gitu. Gede banget, bigger audience. Dan ya jadi segitulah, dan
karena Kak Iki lihat, jadi viral juga. Kak Iki ngajak buat collab nyanyi bareng. Senangnya. Nah itu iseng-iseng berhadiah sih. Iya. Oke, kita masih ngobrol banyak lagi sama kita. Tapi kita break dulu saat ini kawan bicara Alvin. Aku menciptakan lagu ini atas dasar insecure aku sendiri. Kan sekarang kan penyakit zaman sekarang tuh insecure ya. Kolaborasi si Bang Pascal sama Gita ini. Waduh. Memang sering main gitu ya? Ngiringin kita. Ngiring Gita. Gita dibilangkan sempat terinspirasi oleh selera musik dan permainan dari abang. Ya kan, benar kan Git? Nah, terus sebagai abang lihat adiknya tiba-tiba udah, wih, famous loh ini. Uncle aja kalah nih. Gimana, Bang? Aku sih udah yakin sih Gita bakal terkenal. Jadi waktu Gita belum terkenal pun aku udah kayak ini tinggal tunggu waktu aja sampai. Nah, suaranya ya, kita lihat ya. Dan percaya dirinya luar biasa ya. Parah ini ya. Kayaknya ketularan bapaknya. Like father, like daughter. Kayak gitu ya gitu. Tapi Uncle sempat tadi sebelum kemari, Uncle cari informasi udah rilis single. Yes, betul. Jadi, nah ini cerita sama kawan bicara. Oke, sebenarnya ini lagu untuk teman-teman yang masih merasa dirinya itu perlu dipertanyakan dan sering mendiskreditkan diri sendiri. Aku menciptakan lagu ini atas dasar insecure aku sendiri. Kan sekarang kan penyakit zaman sekarang tuh insecure ya. Bintru ya. Ya oke, binder dan det. Yes, itu aku bikin lagu tentang itu dan pertama itu di Bogor dan aku pagi-pagi jam 4. Kalau luar kota pasti dapat ya? Pasti ada. Ke Bandung dapat. Karena di Jakarta kan riuh gitu kan. Nah, kalau di luar kota itu kayak ada. Ini kan juga luar kota ini udah. Tapi aku kayak Oke, kan rumah ya. Iya, betul. Pas banget aku langsung bilang ke abang, "Bang, coba lu iringin dong pakai gitar." Terus kita cari-cari chordnya. Itu langsung jadi demo aku. Aku langsung kasih ke produser, langsung dia. Ya, berarti ini bukan ditayangin di mana? Tetap di media sosial, YouTube dan lain-lain? Di Semuanya, semua platform ya? Yes. Selalu ada yang dia kerjakan, iya kan? Gitu. Dan kolaborasi juga ya? Ya kayak gini ya. Nah, kedepannya mau gimana? Pernah punya cita-cita jadi penyanyi memang dari kecil? Aku kalau sekarang sih nggak bisa bilang aku dulu pernah pengen jadi penyanyi, tapi sekarang tuh lebih ke arah there's no turning back aja gitu. Wih. Harus hajar terus Tapi berkarya papanya terus. punya keinginan lain ya untuk anaknya pengen jadi yang lain? Enggak, ini udah cukup bagi dia. It's more than enough. Oh, jadi awalnya nggak kepingin kamu jadi ikut ini apa papa? Enggak. Enggak juga. Oh, ini dia langsung. Wah, Prof datang. Gimana bos, langsung klarifikasi. Diomongin Wah, bukan ada mamanya juga. langsung datang saya. Wah, ini seneng banget loh berada di antara keluarga yang luar biasa ini gitu loh. Iya kan? Iya kan? Anaknya pinter nyanyi, katanya semuanya pinter nyanyi. Iya kan? Siapa bapaknya dulu aja kita tahu. Berarti bener tadi kata Pascal gitu. Like father, Like daughter ya. Like mother, like son. Kayak kebalikannya gitu. Tapi suasana Natal
masih dalam suasana Natal, mungkin Prof bisa kasih pesan buat penonton kita, viewers kita dengan kehangatan suasana Natal ini. Tadi juga kita membawakan lagu spesial buat Bunda, buat Mama tercinta gitu. Nah, apa yang didapatkan mungkin bisa sharing dengan penonton di rumah tentang vibe dari Natal ini sendiri, Prof? Wah, Natal ini agak gersang ya. Kenapa gersang? Karena kita nggak bisa kumpul. Iya, betul. Tadi seperti yang saya katakan tadi Mas, bahwa bagi orang Indonesia itu apapun momennya itu dipakai untuk ngumpul. Iya. Bahkan momen proklamasi pun ngumpul gitu ya. Nggak usah dengan hal-hal yang mewah, dengan dengan ubi bakar saja bisa ngumpul. Nah, Udah happy, ketika ya? kemudian ngumpulnya nggak bisa, maka kemudian segala hal menjadi agak hambar. Nah, untuk itu maka walaupun kita tidak bisa berkumpul, namun minimal kita bisa di rumah masing-masing berdoa, bersyukurlah dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Demikian, Mas. Itu ya. Ada pesan nggak Pascal buat pesan Natal buat penonton di rumah? Dari kayak kita juga mungkin. Kalau pesan Natal dari aku, kita udah survive sejauh ini. Kita bisa, guys. Kita bisa. Beda ya kalau anak muda ya. Kita udah survive nih ya. Betul kan? Maya, Mam ya. Udah survive sejauh ini, kita pasti bisa. Itu semangat ya. Kayaknya kita masih targetnya lagi deh buat Semangat ya. gitu loh. Ya kan? Ini kan generasi akan kesini nih kayaknya nih ya. Iya, ini kan Kayaknya kesini. Iya kan kayak gitu kan. Oke, dan suasana Natal ini ada harapan untuk keluarga. Misalnya kalau saya lihat ya, Gita udah bikin single, kemudian kolaborasi dengan Bang Pascal. Udah banyak yang mereka lakukan sebagai millennials gitu ya, generasi muda. Harapan terhadap mereka, atau mungkin tadi saya sempat tanya, apakah Prof punya keinginan lain putrinya nggak sudah jadi penyanyi atau dulu jadi apa? Ya, berhubung karena saya ini akademisi ya, maka menjadi amat wajar kalau kemudian saya mengharapkan minimal S1 selesai. Nah, begitu sudah S1 selesai, soal kemudian mau jadi apanya terserah. So, kalau dewasa ini rasanya kalau tidak S1 rasanya tidak bisa average, tidak bisa. Mereka sudah semua ya? Betul. Ya, tinggal sekarang bebas mau apa gitu ya. Enak ya. ada keinginan lain, Mam? Buat mereka? Ya supaya anak-anak maju terus lah. Nah, Iya. supaya anak-anak maju terus. Kelihatannya mereka selalu maju nih. Udah mulai bikin lain-lain. Baik, sebagai penutup dari obrolan kita di rumah keluarga yang penuh sukacita ini di hari Natal ini, di peringatan Natal ini, kita sama-sama mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru untuk yang merayakannya seluruh perusahaan TVRI, dan sekaligus juga karena keluarganya ada keluarga yang jago-jago nyanyi ya, rasanya pingin banget di hari ini sebagai penutup ini, mari kita nyanyikan lagu-lagu Christmas apapun yang biasa dilakukan di keluarga ini, sekaligus menjumpa kita di Kawan Bicara Alvin.